Shalom. Haleluya. Amin. Semua sukacita. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini kita masih di dalam suasana 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dia beberapa kali menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu, juga harapan saya secara pribadi, di hari-hari ini kita pribadi lepas pribadi mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Baik dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita, saya rindu kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita merasakan campur tangan Tuhan dalam segala sesuatu kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita baca Yohanes 21 ayat pertama. Kita akan sama-sama belajar ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kali ketiga di tepi Danau Tiberias atau juga sering disebut Danau Galilea. Nah, Yohanes 21, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Nah, Bapak Ibu, peristiwa 40 hari kebangkitan Tuhan, maka selama 40 hari itu Tuhan tidak pernah berhenti menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya. Kenapa? Pertama, para murid terlena dengan masalah yang ada sehingga mereka lupa janji tentang kebangkitan Tuhan. Kedua, mereka tidak percaya terhadap kebangkitan Yesus pada saat itu. Dan oleh karena kematian Yesus, mereka mengalami kegoncangan yang luar biasa. Kehilangan seorang guru yang setiap hari bersama-sama dengan mereka. Setiap hari, setiap malam ada dengan mereka, makan tidur bersama dengan mereka. Dan tiba-tiba mereka kehilangan sosok pemimpin, mereka kehilangan sosok gembala. Bahkan di dalam firman Tuhan ada satu ayat dikatakan, aku akan membunuh gembala dan akhirnya akan terkocar-kacir domba-domba itu. Nah, ini yang dialami Bapak Ibu. Selama 40 hari itu Tuhan Yesus menampakkan diri berkali-kali. Tujuannya supaya apa? Supaya para murid percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, Bapak Ibu semua, dari berbagai tekanan yang mereka alami, banyak hal yang mereka lakukan, masih banyak murid yang belum percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Bahkan termasuk di sini ada Thomas. Lepas dari ke-12 murid Yesus, masih ada murid-murid yang lain. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka kehilangan arah di dalam hidup mereka. Mereka kehilangan pengharapan Bapak Ibu. Nah, ini sangat penting bagi kita untuk kita perhatikan. Walaupun kita tahu Yesus sudah bangkit, tapi kita harus mengerti satu hal. Sekarang mental kita atau pribadi kita adalah orang yang sudah menerima Yesus yang sudah bangkit. Ataukah kita masih terkungkung dalam pemikiran Yesus yang masih terkubur. Bapak Ibu, ini yang dialami karena mereka belum sepenuhnya meyakini Tuhan Yesus sudah bangkit. Akhirnya mereka tidak setia, tidak patuh terhadap panggilan mereka. Nah, Bapak Ibu, saya percaya selama 40 hari itu, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan mereka. Amin. Selama 40 hari itu saya percaya Tuhan Yesus tidak lagi pergi liburan, sekali-sekali menampakkan diri kepada para murid. Tapi saya percaya selama rentan waktu 40 hari, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi mereka yang tidak menyadarinya. Bahkan ketika
perjalanan 2 orang murid lagi mau ke Emmaus. Yesus bercakap-cakap dengan mereka dan mereka tidak mengenal itu adalah Yesus. Jadi dari kesimpulan ini saya bisa menarik satu benang merah bahwa selama 40 hari itu saya terlalu percaya bahwa Yesus ada selalu bersama-sama dengan mereka. Tetapi mereka yang tidak menyadari keberadaan Tuhan. Bapak Ibu, mungkin ini juga menjadi satu warning di dalam hidup kita saat ini. Bahwa Yesus selalu hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam segala musim kehidupan kita. Ketika kita berada di atas, berada di bawah, atau berada di posisi manapun. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan, tetapi Tuhan Yesus selalu ada. Tetapi yang menjadi pertanyaannya kepada kita di tempat ini, malam hari ini, pribadi lepas pribadi, apakah kita menyadari keberadaan Tuhan di dalam diri kita? Bapak Ibu, Allah itu maha hadir. Saya percaya di tempat ini ada kehadiran Tuhan yang melawat setiap kita pribadi lepas pribadi. Tinggal bagaimana kita membawa diri kita untuk mengenal bahwa ya, saya merasakan Tuhan melawat saya hadir di tempat ini. Nah, Bapak Ibu, ini yang mereka alami. Kita harus cross check diri kita. Kita sudah menerima Yesus yang sudah bangkit ataukah masih terkungkung di dalam kuburan pikiran kita. Para murid pada saat itu, mereka masih berpikir bahwa Tuhan Yesus belum bangkit. Akhirnya mereka apa? Mereka kehilangan arah, mereka kehilangan pengharapan, mereka kehilangan sosok pemimpin. Lanjut ayat 3. Nah, Bapak Ibu, dari ayat ini juga kita harus belajar mengerti bahwa pengenalan akan Tuhan dimulai dari pihak Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan kerinduan kita untuk mencari Tuhan. Pengenalan akan Tuhan Yesus dimulai dari pihaknya Tuhan Yesus mengenalkan dirinya kepada kita lewat firman-Nya. Kemudian diikuti dengan kerinduan kita untuk mengenal Tuhan. Kenapa saya berkata begini? Karena ketika engkau berusaha mencari Tuhan dengan pikiranmu. Engkau nonton YouTube, engkau buka tulisan-tulisan, engkau baca ini itu, bahkan banyak literatur kita baca. Saya tidak jamin engkau menemukan Tuhan di sana. Kalau engkau tidak berdoa kepada Tuhan, meminta, Bapa saya rindu mengenal Engkau secara pribadi. Bukan mengenal dengan hanya pikiran kita dan mata jasmani kita. Tapi kita harus mengenal Tuhan lebih jauh di dalam roh. Karena kita ini bait Allah, bait Roh Kudus. Bapak Ibu, engkau tidak perlu mencari Tuhan kemana-mana. Waktu itu bangsa Israel ketika mereka mau datang beribadah kepada Tuhan, mereka harus kemana? Mereka harus ke bait Allah. Orang-orang Samaria ada bait suci tandingan dikatakan untuk menyembah Tuhan. Mereka harus ke gunung itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata akan tiba saatnya. Bukan di gunung lagi ini yang kau akan menyembah Tuhan. Tetapi di semua tempat engkau bisa menemukan Tuhan. Yang penting seberapa rindu kita mencari Tuhan Bapak Ibu. Saya juga percaya setiap kita yang hadir malam ini di tempat ini datang ke sini bukan hanya karena mau beribadah, tetapi karena disertai kerinduan mau mengenal Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita ingin mengenal seseorang, maka kita akan bertanya kepada teman-temannya, kita akan mendekati keluarganya supaya kita mengenal dia dengan sempurna. Bapak Ibu, ketika kita mau mengenal Tuhan dengan sempurna, maka setiap hari engkau harus bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya, Roh Kudus, dan hadiratnya yang memenuhi hidup kita setiap hari. Nah, ayat ketiga Bapak Ibu, kata Simon Petrus kepada mereka, jadi setelah mereka berada di pantai danau Tiberias atau Galilea, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Nah, Bapak Ibu, saya mau kita baca satu ayat di Matius 4:19. Matius 4:19. Nah, ini adalah janji Tuhan kepada Petrus. Yesus berkata kepada mereka,
Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya pekerjaan mereka apa? Sebagai nelayan penangkap ikan. Setelah mereka ikut Tuhan, maka mereka bersama-sama dengan Tuhan, memberitakan firman Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan mereka diperlengkapi. Tetapi ada satu titik ketika kematian Tuhan Yesus dan setelah Tuhan Yesus bangkit, Petrus melakukan yang tadi Yohanes 21 ayat 3. Petrus lupa dengan panggilan ini. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Bapak Ibu, di dalam hidup kita, kita akan sering diperhadapkan pekerjaan roh dan pekerjaan dunia. Dan saya percaya ini bukan pilihan yang mudah untuk kita tentukan. Apalagi ketika kita sedang di dalam tekanan, sedang dalam masalah, kita akan berpikir, apakah saya akan menjadi penjala ikan, ataukah saya menjadi penjala manusia? Tidak sedikit Bapak Ibu, kita mengalami keraguan panggilan Tuhan di dalam hidup kita ketika ada tantangan, ada tekanan. Tidak sedikit mungkin kita berkata, apakah benar saya terpanggil sebagai hamba Tuhan yang melayani di mimbar? Apakah benar saya terpanggil sebagai pemuji penyembah? Tapi saya mau katakan begini Bapak Ibu. Setiap panggilan yang sudah Tuhan tetapkan, Tuhan tidak pernah ingkar janji untuk menggenapinya di dalam hidup kita. Amin. Apapun yang Tuhan sudah janjikan di dalam hidupmu saat ini, apapun goncangan yang terjadi, jangan bimbang. Tuhan pasti penuhi janjinya. Amin. Tuhan berkata kepada Petrus dan murid-murid yang lain, sekarang engkau ikutlah aku, maka engkau bukan lagi penjala ikan, tetapi engkau akan kujadikan penjala manusia. Para murid ini ketika mereka di dalam kebimbangan, mereka di dalam persimpangan, mereka akan memilih menjadi penangkap ikan atau penjala manusia. Tapi secara manusia Bapak Ibu ini yang mereka lakukan. Petrus berkata, aku pergi menangkap ikan. Setelah peristiwa kematian Tuhan Yesus, mereka takut kemana-mana. Mereka takut memberitakan kebenaran. Mereka gentar Bapak Ibu. Yesus mati, bahkan sampai Yesus bangkit, mereka tidak berani memberitakan firman Tuhan. Petrus berkata, aku pergi menangkap ikan. Kemudian kata mereka yang beberapa tadi di dalam termasuk Yohanes, termasuk Didimus atau Thomas, mereka juga berkata, kami pergi juga dengan engkau. Ikut-ikutan. Bapak Ibu, jangan menjadi orang yang ikut-ikutan. Apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupmu, genapilah itu, tekunilah itu. Jangan terpengaruh oleh orang lain, jangan ikut-ikutan. Amin. Katakan sama-sama, saya tidak mau ikut-ikutan. Kalau ada orang yang melenceng, jangan ikut-ikutan. Jangan berkata kami ikut dengan engkau, tetap pada pendirianmu dengan Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan janji Tuhan. Jangan tinggalkan panggilan Tuhan. Jangan jadi penjala ikan. Karena Tuhan sudah menetapkan engkau menjadi penjala manusia di dalam firman ini. Nah Bapak Ibu, Petrus berusaha kembali ke kehidupan yang semula. Meninggalkan panggilan Tuhan yang selama ini sudah dijalani. Jadi dari penjala manusia, dia berusaha kembali ke panggilan yang lama, pekerjaan yang lama sebagai penjala ikan. Dan hal ini tidak sedikit juga terjadi kepada pengikut Yesus pada akhir-akhir ini. Ketika tantangan masalah terjadi, maka dia mulai berpikir untuk meninggalkan panggilan yang Tuhan sudah berikan dan dijalani selama ini. Dan beralih kepada cara hidup yang lama. Mungkin sering terpikir, ngapain sih hidup kudus? Ngapain sih melayani? Hidup gini-gini aja kok gak ada lebih-lebihnya. Malahan ketakutan di mana-mana. Apakah lebih baik saya mundur dari panggilan saya hidup normal seperti
Petrus lakukan. Dia mau jadi penjala ikan lagi. Tapi Bapak Ibu, saya mau yakinkan Bapak Ibu malam hari ini. Apapun yang terjadi, setia pada panggilan Tuhan. Apapun yang terjadi, setia pada janji Tuhan. Karena sekali-kali Tuhan tidak lalai menempati janjinya. Nah, Bapak Ibu, mereka pergi menangkap ikan, tetapi apa yang terjadi? Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat, lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Haleluya. Bapak Ibu, mereka tidak, di sini firman Tuhan tidak hanya berkata mereka menangkap sedikit. Tetapi dikatakan mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Ketika engkau berusaha kembali dari hidup barumu dan engkau mau masuk ke dalam hidup yang lamamu kembali, percayalah bahwa engkau tidak akan mendapatkan apa-apa tanpa Tuhan. Ketika kita mengkhianati panggilan kita, ketika kita meninggalkan kepercayaan Tuhan yang sudah kasih, maka engkau tidak akan menangkap apa-apa dalam hidupmu. Karena apa? Jalan yang sudah Tuhan tentukan, sudah Tuhan buat sedemikian rupa untuk engkau beroleh sesuatu yang luar biasa. Untuk Tuhan perlengkapi kita. Nah, kami pergi juga dengan engkau, mereka berangkat tapi mereka tidak menangkap apa-apa. Bapak Ibu, saya mencatat begini. Jangan kembali ke tabiat lama. Jangan kembali ke cara hidupmu yang lama. Karena engkau tidak akan mendapatkan apa-apa di sana. Kalau pada saat ini hidupmu sudah cukup baik, hubunganmu cukup baik dengan Tuhan, tetap setia dengan apa yang ada. Jangan berpikir menoleh ke belakang untuk kembali ke dalam kehidupan yang lama. Engkau tidak akan mendapatkan apa-apa di sana. Nah, lanjut ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di tepi pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, Bapak Ibu, saya percaya ketidaktahuan mereka ini karena didasari ketidakpercayaan mereka bahwa Yesus telah bangkit. Lanjut ayat kelima. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Nah, Bapak Ibu, saya percaya istri saya berada di kejauhan, tapi kalau dia teriak saya bisa mengenali suaranya. Saya percaya juga Bapak Ibu, Paris, kalau Bu Irma teriak kenal nggak suaranya? Tahu nggak itu Bu Irma? Tahu, karena apa? Cukup kenal. Di situ Tuhan memanggil mereka, hai anak-anak. Tetapi mereka tidak tahu. Karena apa? Pengenalan mereka akan Tuhan selama ini terblok, tertutup oleh ketidakpercayaan mereka bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Begitu juga kita dalam kehidupan kita Bapak Ibu, tidak sedikit kita akan merasa tidak mengenali pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita oleh karena ketidakpercayaan kita. Nah, Tuhan Yesus berdiri di tepi danau, di tepi pantai dan dia memanggil. Dia berkata begini, hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk? Bapak Ibu, di sini saya sangat percaya Tuhan tahu bahwa mereka tidak menangkap apa-apa. Tetapi di sini Tuhan mengajukan pertanyaan ini menjadi satu bukti bahwa tanpa Tuhan engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan engkau tidak akan berhasil melakukan segala sesuatu. Tanpa Tuhan hidupmu hampa, tanpa Tuhan hidupmu kosong. Tetapi di dalam ketidaktahuan mereka akan keberadaan Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan mereka, Tuhan bertanya, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Lauk pauk ini maksudnya apa Bapak Ibu? Makanan. Amin. Bapak Ibu, adakah mempunyai lauk pauk di rumah? Ada enggak? Ada dong. Ayam? Ada. Nah, para murid pada saat itu mereka tidak mempunyai apa-apa. Nah,
Bapak Ibu, Tuhan tahu mereka tidak punya apa-apa. Dan Tuhan berkata kepada mereka, Tuhan bertanya, adakah kamu punya makanan? Saya sederhanakan begitu. Tapi mereka berkata tidak ada. Bapak Ibu perhatikan, di sini sebelumnya Tuhan belum pernah memanggil mereka, hai anak-anak sebelum kebangkitan Tuhan Yesus. Biasanya Pak dia memanggil para murid dengan namanya, hai engkau Simon, Yohanes segala macam. Tetapi dalam panggilan ini dia panggil mereka sebagai apa? Hai anak-anak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah bangkit menjadi raja di atas segala raja, menjadi pemenang, menjadi Bapa kita. Ini bentuk kasih Tuhan kepada kita dengan panggilan hai anak-anak. Tuhan menganggap mereka sebagai anak. Juga saya percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu setiap waktu Tuhan akan selalu tanyakan ini kepada kita. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena Tuhan tahu, karena Bapa tahu kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Bapak Ibu di sini Tuhan bertanya, adakah engkau mempunyai makanan? Adakah engkau mempunyai lauk pauk? Karena apa? Tuhan bertanya tujuannya dia mau memenuhi apa yang kau perlukan pada saat itu. Lanjut ke ayat 6. Ketika mereka menjawab tidak ada, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkan dan mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, Bapak Ibu saya mau tanya begini. Mereka semalaman, mereka sudah berkutat-kutat di sekitar danau itu. Mereka sudah berusaha menebarkan jalannya dengan sekuat tenaga mereka. Tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah pertanyaannya, kira-kira ada perbedaannya enggak tebarkan di kiri sama kanan? Pak Akid, kira-kira beda enggak kalau jala itu ditebarkan di kanan atau di kiri? Beda di mananya Pak? Itu sama aja Pak. Ikan gak mungkin cuma ada di sebelah kanan. Karena dari semalam juga mereka sudah menebarkan jalannya kemana-mana. Dan mereka tidak dapat apa-apa. Kalau saya bilang ini ibarat Tuhan sedang ngelucu dengan mereka. Karena mereka udah semalaman mencari kemana-mana. Tetapi ketika itu Tuhan berkata tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Nah, kejadian yang serupa pernah terjadi ketika pertama kali Tuhan Yesus memanggil para murid-muridnya. Waktu itu juga kejadiannya dengan Simon Petrus juga. Ketika mereka udah semalaman mencari ikan dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka kembali, akhirnya Tuhan Yesus berkata, kembali lagi, tebarkan lagi jalamu. Tapi waktu itu Petrus berkata begini, Tuhan sudah semalaman kami mencari ikan tapi kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi kalau engkau yang memintanya, kami akan melakukannya. Nah, sebelum mereka mengenal Yesus lebih dalam, di situ masih ada satu pembelaan bahwa mereka sudah menangkap ikan semalaman dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi di sini Bapak Ibu, mereka tanpa babi bu lagi, tanpa ada pembelaan. Langsung dikatakan Tuhan, tebarkan jalanmu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Apa yang mereka lakukan? Mereka tanpa ada satu kata apapun di sini, tanpa bantahan, mereka menebarkan jalannya lagi. Dan setelah mereka menebarkannya, yang terjadi adalah mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Bapak Ibu, saya percaya ini ikan bukan lagi bersembunyi tadi, tapi itu karena memang kuasa Tuhan. Amin. Bapak Ibu, apa maksudnya? Nilai ketaatanmu Tuhan hargai dengan mahal. Apabila kita menjadi orang yang taat melakukan firman Tuhan, Tuhan menghargai setiap ketaatan kita. Amin. Ada berkat-berkat perlindungan Tuhan di balik setiap ketaatan kita. Tanpa mempertanyakan apa perintah Tuhan, kita lakukan saja. Saya terlalu percaya.
Tuhan pasti menyertai hidup kita. Amin. Di sini mereka tidak perlu lagi berkata begini-begini. Mereka langsung tebarkan jalannya. Dan mereka penuh dengan ikan jalannya itu Bapak Ibu. Lanjut ayat ke-7. Bapak Ibu, kita harus bisa mengerti. Kita harus sadari bahwa kehadiran Tuhan di dalam hidup kita membuat hidup kita berwarna. Kehadiran Tuhan di dalam hidup kita membuat hidup kita penuh sukacita. Kehadiran Tuhan di dalam hidup kita membuat hidup ini lebih berharga dari sebelumnya. Nah, ayat ke-7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sekitar 200 hasta jarak mereka dan tidak mengenali Tuhan. Akhirnya mereka dapat mengenali Tuhan. Mereka kenali Tuhan lewat apa? Lewat karya Tuhan yang pernah Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Amin. Bapak Ibu, hal sedemikian tadi saya katakan pernah mereka alami. Kemudian mereka alami lagi dan disitulah mereka mengenal Tuhan bahwa itu adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita harus mampu mengenal Tuhan di dalam hidup kita oleh karya-karya Tuhan di dalam hidup kita. Jangan terlalu jauh kita berpikir. Kita saat ini bisa enak bernafas, ini adalah karya Tuhan. Dan kita harus mampu mengucap syukur dan mengenal Tuhan di situ. Amin. Kita masih bisa berjalan dengan enak saat ini. Kita masih bisa datang ke tempat ini. Kita percaya bahwa ini adalah karya Tuhan yang selalu Tuhan lakukan. Dan kita bisa mengenali Tuhan. Bahwa Tuhan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Ketika mereka mengalami hal yang serupa, akhirnya mereka menyadari bahwa itu adalah Tuhan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Bapak Ibu, setiap kita, kalau kita tahu Tuhan hadir, maka harus ada antusiasme untuk mencari Tuhan. Petrus pada saat itu dia lagi di atas perahu dan dikatakan dia tidak berpakaian. Ketika mereka tahu itu adalah Tuhan yang berada di darat, dia segera memakai pakaiannya, dia terjun ke danau dan dia segera mendapatkan Tuhan. Bapak Ibu, di sini ada Tuhan. Amin. Di sini ada hadirat Allah. Di sini ada kuasa Roh Kudus. Di Victoria ada Yesus di sini. Maka selalu berlari ke sini untuk mencari Tuhan. Amin. Di mana keberadaan Tuhan, engkau harus datang untuk mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Ayat ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Nah, Bapak Ibu, ketika kita datang semangat untuk mencari Tuhan, maka Tuhan menyediakan arang dan roti yang sudah disiapkan Tuhan untuk kita. Amin. Dan saya percaya, saya berdoa malam hari ini, setiap kita yang datang di tempat ini, ada arang dan ada roti dan ikan di atasnya yang Tuhan sudah sediakan kepada kita masing-masing di tempat ini. Kita yang datang dengan tangan kosong, kita pulang bawa ikan dan roti. Amin. Kita pulang bawa berkat penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, ini bukan kata-kata penghiburan. Tetapi ini adalah janji Tuhan. Ketika mereka tahu bahwa Yesus adalah yang berada di darat itu. Mereka datang untuk mencari Dia. Mereka datang untuk mendapatkan Dia. Dan yang mereka temukan apa? Sudah ada arang, sudah ada ikan, dan sudah ada roti yang disediakan bagi mereka. Saya juga percaya setiap kita yang segera buru-buru mencari Tuhan akan mendapatkan ikan dan roti yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Ayat ke-10. Ketika kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan. Bapak Ibu, tanpa Yesus mereka tidak mendapatkan apa-apa.
Tapi karena berkat ketaatan mereka, mereka mendengarkan perkataan Tuhan. Maka ini yang terjadi. Jala mereka penuh dengan ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Bapak Ibu, ketika kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, jala kehidupanmu tidak akan koyak. Amin. Ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan di atas keluarga kita, di atas pelayanan kita, maka tidak akan ada kebocoran di dalam hidup kita. Sekalipun berkat itu banyak, dikatakan jala itu tidak koyak. Anak-anak Tuhan, kita semua di tempat ini yang selalu sungguh-sungguh setia mencari Tuhan, tanpa ada alasan apapun, tanpa memperhatikan tantangan apapun, yang penting kita cari Tuhan. Percaya bahwa jalamu tidak akan koyak. Percaya bahwa pundi-pundimu tidak akan bocor. Saya dengar kesaksian dulu dari Pak Amin. Sebelum kenal Tuhan katanya untuk sewa kontrakan katanya susah. Tetapi setelah ikut Tuhan, malah sudah Tuhan sediakan sebelum waktunya. Iya Pak ya? Kenapa? Karena jalannya tidak koyak. Coba kalau jalannya koyak, biarpun penuh ikan, dibawa ke darat sudah habis. Tetapi anak Tuhan, jalannya tidak akan koyak. Dari pekerjaannya, dia bawa ke rumah tetap utuh. Karena Tuhan yang jaga berkat-berkat itu. Amin. Hidup kita lebih indah, lebih berwarna ketika Tuhan Yesus hadir. Sesusah apapun hidup kita, apapun yang terjadi, taruh Tuhan di dalamnya. Tetap percayakan Tuhan di dalamnya. Maka Tuhan yang akan mewarnai hidup kita. Tuhan yang memperlengkapi hidup kita. Tuhan yang memelihara hidup kita. Di dalam banyak pergumulan kita, selalu ada jawaban yang Tuhan berikan. Para murid di sini Bapak Ibu, ketika banyak tantangan masalah, memang mereka bimbang, iman mereka goncang. Tetapi mereka akhirnya bisa mengenali Tuhan dari karyanya di dalam hidup mereka. Mereka bisa mengenal Tuhan dari apa yang Tuhan sudah perbuat. Dan di sini Bapak Ibu kita melihat apa yang mustahil bagi manusia, Tuhan buat semuanya jadi di dalam seketika. Mereka semalaman mencari ikan, mereka tidak dapat apa-apa. Tapi ketika Tuhan menyuruh memberikan perintah, maka Tuhan sediakan berkat. Juga kita di tempat ini Bapak Ibu, kita harus punya pemikiran bahwa saya punya Allah yang sudah bangkit dan hidup, yang berkuasa atas hidup saya, yang akan memimpin hidup saya. Kita jangan sampai bermental bahwa Tuhan Yesus masih di dalam kubur. Karena dikatakan kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi setiap anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Yesus telah bangkit, Yesus hidup, dia pasti jaga pelihara hidup kita. Amin. Tuhan Yesus telah bangkit, bawa kemenangan demi kemenangan. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama kemenangan apa saja yang kita terima dari Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah baik adanya, setia pada panggilan. Mungkin akhir-akhir ini kita sedang diperhadapkan, engkau tetap menjadi penjala ikan, penjala manusia, atau engkau kembali jadi penjala ikan. Saya mau katakan tetaplah pada panggilan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan pasti sempurna di sana. Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti pelihara kita. Dan ketika kita mau taat terhadap perintah Tuhan, maka hidupmu pasti dipelihara. Hidupmu pasti dijaga oleh Tuhan.